Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara, saya belum selesai, Anda udah bicara. Dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa, nanti aja, nanti ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Tadi saya masih hutang untuk memanggil satu sosok yang luar biasa ini. Kalau dikatakan oleh Pak Prabowo, podcast orang pintar bicara soal keretakan Jokowi Prabowo. Siapa lagi kalau bukan Bung Rocky Gerung? Karena yang seingat saya, koreksi kalau saya Bung Rocky ya, kalau saya salah. Yang pada waktu itu bicara soal keretakan podcast hanya Tempo sama Anda waktu itu Bung Rocky Gerung. Anda merasa bahwa Pak Prabowo menyampaikan itu pada Anda? Saya mau undang sekalian Bung Rocky. Silakan Bung Rocky. Di mana, Adik? Di sini boleh sambil jalan boleh. Iya, Pak Prabowo kan nggak nyebut nama. Betul. Yang nyebut nama kan Aiman. Yang bikin retak siapa itu? Oh. Kan setiap incoming selalu ada yang outgoing, kan itu dasarnya kan. Prabowo incoming, Jokowi outgoing. Ya pasti kimianya lepas. Kan nggak mungkin yang incoming itu masih nempel pada yang outgoing, itu dasarnya kan. Itu logikanya. Iyalah. Jadi kalau dibilang keretakan itu wajar, itu logis. Bukan sekedar logis, itu sunatullah. Dan itu bukan adu domba. Yang adu domba, buat apa diadu domba? Sesuatu yang udah retak. Kan retak itu artinya potensi untuk lepas. Ya adu domba, apalagi udah mau lepas ngapain diadu domba? Dan itu sunatullah, itu udah takdir. Siapa yang datang pasti akan ada yang pergi. Ya iyalah. Kelopak harus tanggal supaya pucuk baru tumbuh. Bukankah dari kemudian apa yang disampaikan Pak Prabowo ingin bersama terus dengan Pak Jokowi? Kalau dilihat dari pidatonya. Ya dengan sendirinya tidak perlu diucapkan. Itu by logic karena Prabowo adalah menterinya Jokowi. Kan nggak mungkin Prabowo bilang saya udah nggak sama Jokowi, lo kabinetnya belum bubar kok. Kan itu tautologi aja kan. Tapi setelah bubar, 20 Oktober? Ya disebutkan nggak disebutkan pasti berbeda. Kan nggak mungkin Prabowo itu menilai Jokowi sebagai suhu dia atau Jokowi menilai Prabowo sebagai muridnya tuh. Itu artinya kalau itu terjadi artinya Prabowo adalah periode ketiga Jokowi. Tapi kan tanggal 20, kalau proses itu dilakukan 2 bulan sebelumnya, which is itu hari ini, ya itu namanya retak wajar kan? Ya bukan, problem kita bukan menilai retak tidak retak. Kita ingin supaya bukan sekedar keretakan, Jokowi mundur sebelum 20 Oktober. Itu yang diinginkan oleh masyarakat sipil, itu yang diinginkan oleh orang yang punya otak, itu aja. Kenapa Anda katakan sebelum 20 Oktober orang yang punya otak menginginkan Pak Jokowi mundur? Ya kalau nggak punya otak berarti Jokowi nggak boleh mundur dong. Sebelum 20 Oktober loh kita bicara. Loh dia impeachable, dia sangat mungkin untuk di-impeach. Justru otak kita mengarahkan semua analisa supaya Jokowi di-impeach. Kesalahannya kan bertumpuk-tumpuk. Masa mesti tunggu dia lengser secara normal? Masa Aiman nggak bisa baca yang disebut sebagai public, sebut aja public interestnya. Kan bagaimana mungkin ada demonstrasi besar-besaran terus kita tutup kemungkinan Jokowi di-impeach? Kan nggak masuk akal. Buat apa ada demonstrasi kalau tidak dalam upaya untuk mengimpeach? Tapi itu tidak mungkin diucapkan secara sempurna. Itu namanya ya implisit diinginkan itu, eksplisit yang mesti ditemukan kesalahannya. Dan yang eksplisit itu dari 5 tahun lalu udah sangat eksplisit kan. Jadi yang dibuat oleh Tempo itu adalah dosanya Jokowi. Dosa Jokowi itu diterjemahkan secara politik impeachable. Mungkin di-impeach itu, mungkin dilengsarkan. Lalu apa yang problem di situ kan nggak biasa aja tuh. Ada yang mau menanggapi? Bung Silvester, silakan. Jadi saya bingung juga ya. Kalau memang mau impeachment, dasar-dasar impeachment itu apa, ya kan? Kesalahan Pak Jokowi ini kan sampai saat ini kan mereka nggak bisa identifikasi dan juga teman-teman di DPR juga nggak bisa identifikasi. Jadi kesalahan Pak Jokowi tidak bisa diidentifikasi. Iya, dan itu menurut saya jauh ya. Pak Jokowi pasti akan selesai dengan kepala tegak. Tanggal 20 Oktober. Tanggal 20 Oktober, itu aja.
Saya tambahin ya. Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia. Karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat. Karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa di-impeach, tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya Pertama, itu adalah hukum tata negara apa hukum ya, tata rakyat? belum selesai. Saya tadi mendengarkan Oke. Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya Bung Rocky. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Anda saya belum sebut selesai. tidak Anda udah ada bicara. dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Akhirnya Anda sebut Nanti aja impeach nanti itu ada jawabnya ada di nanti. dalam hukumnya Setelah saya tuh. bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak tertib. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara. Baru saya jawab. Oke. Setuju? Oke? Oke. Oke. Ya. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi. Nanti abang jelaskan ya. Di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain di impeach? Proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu. Nggak ada kesalahan Pak Jokowi pada hari ini yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Dan proses hukumnya pun di DPR juga atau di MPR juga belum berjalan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah partai politik pada hari ini dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana. Mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jumlahnya sekitar 80% dari total kekuatan partai politik yang ada di DPR. Belum. Saya membiarkan Anda, saya nggak memotong Anda berbicara sama sekali. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar Bu Macica. Bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa. Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak. Kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah itu dia. Terima kasih. Cukup. Silakan Bung Rocky. Anti Prof. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Jauh Padahal di lagi. sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco. Tuh. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu, saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah kan? Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggrisnya you nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Silakan Prof. Saya kira gini ya. Ya proses meng-impeach presiden itu. Impeachable katanya, bukan impeachment ya. Kalau impeachable itu setelah itu mau jadi apa? Iya kan? Kalau mengatakan impeachable Bisa di-impeach. bisa di-impeach, setelah itu mau bikin apa? Apa berhenti di situ? Nah, setelah itu apa berhenti di situ atau gimana? Ini kan seolah-olah mau didorong nih. Sebagaimana teriakan-teriakan massa di luar, ya sekali mau turunkan Jokowi segala macam. Turunkan dengan cara apa? Mau didorong oleh Mau massa didorong. untuk turunkan untuk Jokowi. Ini proses impeachment itu ya panjang. DPR harus bikin, DPR harus bikin panitia impeachment segala macam. Ada usulan, kemudian dibahas segala macam. Ini nggak selesai ini urusan kayak gini. Saya kira yang lebih rasional aja. Bagaimana kita menghadapi pilkada aja lah. Ya nggak usah bicara yang terlalu jauh dan tidak masuk di akal. Jadi Rocky ini kadang-kadang kalau kita perhatikan nggak masuk di akal juga dia. Kira-kira begitu, nggak usah marah Rocky. Kok bisa ada dua orang dokter nggak ngerti tata bahasa gitu ya? I'm talking about impeachable, bukan impeachment. Barusan Anda sendiri terangkan, mesti diproses di DPR. Itu impeachable namanya. You dokter apa coba saya tanya? Tata negara Bung Rocky. Ya kenapa nggak ngerti? Saya ngerti, teman Anda ini yang berpikir yang Profesor, ngaco bukan kan? Bagaimana? Itu berpikirnya Kata- ngaco.
Enggak, setelah Anda katakan itu kemudian mau bikin apa? Ya itu bikin apa? Itu namanya impeachable. Dimungkinkan untuk diimpeach. Soal dinyatakan itu urusan PDIP, urusan partai-partai. Tetapi normativity dari hukum itu mengatakan it is impeachable. Ya, Nangkap nggak? Ini kan mengawang-awang namanya, Rokin. Betul. Kok mengawang-awang? Betul. Yuk. Justru gini, Gila kita lu. justru lebih depan daripada Rocky. Karena dia sebetulnya sedang menginsinuasi bahwa impeachable itu sebetulnya bahwa ini akan diimpeach. Ya, langsung kita potong duluan kan? Iya, Nggak nggak jelas mungkin, gitu. syarat-syaratnya nggak terpenuhi. Enggak jelas, Logika Rokin. tidak bisa Semua- dipotong semua dengan presiden kecemasan. bisa Buset diimpeach. dah. Tapi gila. pada hari ini syarat-syarat impeachable itu tidak ada. Bentar. Ada. Jangan emosional, Bang. Enggak emosional. Ya intonasinya menunjukkan Abang emosional. Memang suara orang Sumatera. Oke. Mohon maaf. Saya juga Sumatera. Nah sama kalau gitu kita. Oke, dan tidak sekeras itu tentunya. Oke, gini. Ada hukum tata negara, tapi di sisi lain juga ada hukum sejarah. Berapa sih jumlah presiden Indonesia sejak kita merdeka? Berapa? Coba hitung satu-satu. Oke, berapa yang ditumbangkan di tengah jalan? Dalam persentase berapa persen? Oke, dari 7 berapa yang ditumbangkan di tengah jalan? Bung Karno, Pak Harto. Soeharto, siapa satu lagi? Ya, 3. Kalau 3 dari 7 itu berapa persen? Artinya dari angka-angka itu mungkin nggak terjadi. Mungkin. Kata Bang Kodari, ini tinggal 3 bulan lagi. Oh, sejarah selalu bercerita berbeda dan apa yang kita tuliskan dalam kepala kita. Kenapa? Soeharto itu dilantik tanggal 18 Mei. Tanggal 11 Maret. Pelantikannya diturunkannya 21 Mei. Cuma 70 hari. Dia presiden yang diturunkan 70 hari setelah dilantik. Itu impossible bagi banyak orang. Tapi dalam kata sejarah terjadi. Oke? 1 hari dikeluarkan putusan MK, DPR RI berkonsolidasi membuat balik. Hari berikutnya ratusan ribu orang turun ke jalan. Dari kacamata ilmu pengetahuan susah. Tapi sejarah bilang saya akan memilih orang-orang saya sendiri. Mahasiswa akan katakan saya siap menjawab tantangan zaman dan sejarah. Terus apa yang tidak mungkin dalam konteks ini? Mau membantah sejarah? Sejarah kita begitu kok. Mana ada orang bilang dulu Soeharto bisa diturunkan cuma 70 hari setelah dia dilantik. Lalu mungkin enggak kemudian ada orang mau diturunkan 70 hari sebelum turun. Ya mungkin saja dalam konteks sejarah pernah terjadi yang serupa itu. Kita membantah apa gitu loh. Ya cuman mekanismenya melalui apa itu? Kenapa? Kalau Bung Adrian, Bentar. mekanisme melalui Impeachment apa? dan impeachable tadi kan 2 hal yang berbeda. Artinya bahwa itu mungkin dijatuhkan mungkin. Mekanismenya impeachment. Oke. Enggak ada. Oke, sekarang saya mau nanya, siapa yang bisa pernah menjawab jalannya sejarah dengan baik? Siapa yang bisa menebak jalannya sejarah? Tadi Bung Adian ya. Enggak. Bung Adian ya pakai angka ya. Sebentar. Dan berapa 7 presiden Abang. kita? Sisanya menyelesaikan masa jabatannya dengan baik. Abang. Kenapa Anda melihat yang 3? Kenapa enggak lihat yang 4? Abang. Buat saya peristiwa yang terjadi sekarang ini arahnya selesai sesuai dengan yang dijadwalkan. Abang tadi boleh dong, Bos. Bentar. Abang tadi begitu bijaksananya meminta waktu dari Rocky Gerung menyelesaikan bicara. Kenapa tiba-tiba Abang merampas hak saya? Silakan. Namanya coba-coba. Oh, coba-coba. Bukan. Gini. Menurut saya hati-hati kalau terlalu dekat dan kekuasaan yang seringkali kita lihat dalam banyak hal bertingkah semena-mena. Abang bisa ketularan loh, Bang. Abang bisa ketularan. Semena-mena mengambil hak saya untuk bicara. Mungkin awalnya coba-coba. Seperti yang lain juga pernah coba-coba merubah undang-undang. Kita kan saling celetukan aja tadi. Silakan. Celetuk pendek, Bang, tidak panjang. Ini pendek ini. Oke. Nah, jadi menurut saya begitu. Sudahlah. Mau 3, mau 4. Kenapa lihat yang 3? Kenapa tidak lihat yang 4? Ini kan debat apa gitu loh. Tapi yang saya sampaikan bahwa pernah terjadi. Pernah. Berkali-kali. 7 presiden, 3 tumbang tengah jalan. Apa yang mau kita bantah dari situ? Nggak ada. Apakah setiap proses penumbangan itu selalu ada kalkulasi-kalkulasi sebelumnya? Nggak banyak. Nggak banyak kok. Itu loh. Dan semua yang tumbang seperti Soeharto itu selalu awalnya kesombongan. Dan yang harus kita lihat, gerakan mahasiswa kemarin memberikan saya satu kesimpulan sederhana. Keberuntungan Jokowi sudah selesai. Selesai. Dia gagal bukan oleh parlemen, dia gagal bukan oleh politisi, dia gagal bukan oleh yang lain, tapi oleh anak-anak muda tak terduga ini.
Anak-anak muda tak terduga ini yang membuat rencana itu berantakan. Yang membuat balik itu kocar-kacir. Yang membuat terpaksa harus merubah KPU lagi. Tunduk mereka. Mereka tunduk tidak pada kekuatan besar yang luar biasa. Ini nih. Anak-anak lucu-lucu ini. Imut-imut. Nggak menakutkan, nggak menyeramkan. Modal mereka bukan senjata dan panser. Modal mereka kata-kata dan tulisan. Dan ternyata yang ditakutkan oleh kekuatan itu bukan pistol, bukan senapan, bukan panser. Tapi kejujuran kata-kata mereka. Itu yang ditakutkan. Dan itu mereka buktikan dan luar biasa kemarin. Saya koreksi sedikit ya. Iya Bang. Bung Karno itu proses keruntuhan kekuasaan Soekarno memang didahului dengan demo-demo mahasiswa segala macam sampai akhir Rahman mati ya. Tetapi proses kenegaraan yang menentukan dia. Dia ditolak pidatonya, makanya dicabut kekuasaannya. Kemudian Gus Dur ya, dia bubarkan DPR, dia bikin maklumat segala macam. Kemudian diberhentikan oleh MPR. Ini ada mekanismenya. Kalau Pak Harto memang ya, Pak Harto memang ini akumulasi krisis ekonomi, meninggalnya tertembak 4 orang mahasiswa, Trisakti. Itu yang real cuma 1. 2 ini melalui mekanisme ketatanegaraan walaupun didahului dengan demo-demo. Dan saya kira saya punya keyakinan Pak Jokowi selesai tanggal 20 secara husnul khotimah kira-kira. Husnul Khotimah tanggal 20. Abang, mana mekanisme ketatanegaraannya untuk kasus Bung Karno? Mana mekanisme ketatanegaraannya untuk kasus Gus Dur? Mana mekanisme ketatanegaraan untuk kasus Soeharto? Nggak ada, itu ekstra konstitusional. Tidak ada mekanisme ketatanegaraan. Ada kekuatan massa bergerak, ada sebuah peristiwa, lalu kemudian kekuatan tentara bergerak, turun. Bahwa kemudian ada proses persidangan berikutnya, tidak ada. Tidak ada mekanisme ketatanegaraan yang diikuti dengan baik dan benar untuk peristiwa jatuhnya Soekarno. Oke, tidak ada mekanisme ketatanegaraan yang diikuti untuk turunnya Soeharto. Soeharto turun itu tidak lewat MPR bla bla bla. Tidak lewat sidang-sidang, tidak ada sidang-sidang. Oke, mekanisme ketatanegaraan mana yang diikuti? Makanya saya bilang begini abangku, tolong abang sebagai orang yang cerdas dalam ketatanegaraan, jangan bercerita tentang hal yang abang tidak pahami. Jangan, itu akan mempermalukan diri abang sendiri. Tidak ada mekanismenya. Gus Dur bagaimana mekanisme ketatanegaraan yang dia lewati? Apakah ada persidangan-persidangan? Yang kita harapkan seperti sebagaimana diatur dalam konstitusi itu? Tidak ada. Saya ada di zaman itu. Saya tahu peristiwanya. Tapi yang saya katakan bahwa sejarah selalu menulis berbeda dari apa yang selalu diharapkan oleh orang-orang yang menganggap kekuasaannya tidak bisa dihentikan. Gak bisa. Gini ya, tentang Bung Karno, ya itu kan ada pidatonya ditolak oleh MPRS, kemudian dicabut kekuasaannya. Itu mekanisme ketatanegaraan. Kemudian Gus Dur, dia mengucapkan maklumat, ya. Kemudian diberhentikan. Habibie pernah ditolak pidatonya. Kemudian Soeharto, tapi ya. penolakan pidato itu tidak mekanisme ketatanegaraan untuk menurunkan orang. Lah, kalau gini. enggak, Bung Karno itu gimana? Ditolak misalnya pidatonya oleh MPRS. Itu bukan mekanisme ketatanegaraan itu. Menolak dan menerima pidato itu mekanisme ketatanegaraan biasa yang tidak berujung pada penjatuhan. Dicabut itu kekuasaan Soekarno. Setelah ditolak pidatonya. Setelah dia Yang tidak punya dimaksudkan power Adian politik. ini, mungkin mekanisme ketatanegaraan sebagaimana yang diatur oleh konstitusi sekarang. Lalu Yang apa banyak yang ada mekanisme prosesnya. ketatanegaraan di luar konstitusi? Enggak, begini, ini kan Mana gini, ada? konstitusi Aduh, yang abangku. berlaku sekarang dengan konstitusi yang berlaku di masa lalu itu kan berbeda Bang Adian. Yang di frame, yang disebut oleh beliau ini adalah mekanisme yang berlaku pada masa itu. Proses pada saat itu. Abangku, turunnya Soekarno itu tidak lewat mekanisme ketatanegaraan. Benar laporan pertanggungjawabannya ditolak. Habibie pernah ditolak laporan pertanggungjawabannya? Apakah bermuara pada penjatuhan? Tidak. Itu mekanisme biasa yang saya katakan bahwa dari 3 peristiwa ini salah satu penentunya adalah kekuatan rakyat dan mahasiswa. Oke. Bro, saya berikan kesempatan. Ayo kita perdebatkan soal itu. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan segera kembali.
Kopi.